Halo semuanya geng, halo. Halo, absen dulu ya, absen dulu ya. absen dulu gitu ya. Bantu-bantu tap-tap layar geng. Bantu-bantu tap-tap layar. Bentar gua minum dulu ya. Nanti gua akan bahas banyak hal. Bantu-bantu tap-tap layar geng. Nanti kita ngobrol tentang market ya. Gua akan sharing-sharing lagi gitu ya. Ini rambut udah klimis nih. Menurut lu NFP Junam nggak bang? Waduh, nanti gua bahas itu ya, tenang, santai gitu ya. Kalian tuh bahas yang pasti-pasti aja dulu gitu ya. Yang belum terjadi nggak usah dibahas gitu. Nanti kita bahas itu. Sama cara analisa bang biar makin matang, siap. Oke, pokoknya bantu ramekan sampai 400 dulu lah, 400 dan 30k tap-tap layar. Ayo bantu dulu, komen-komen apalah gitu kan. Nanti kita akan bahas banyak hal di sini ya. Nih, gua kasih tahu dia masih ketahan di sini ya. Dia masih ketahan di trendline H4 gitu ya. Tadi kita baru saja cuan di sini. Nih, dari sini ke sini. Cuannya itu lumayan, sekitar 130 pip ya. Nah, ini di sini. Nah, dia tuh ketahan di sini, geng. Masih kuat banget ya. Bang, emang broker ada marker candy spreadnya bang? Ntar gue bahas banyak hal lah gue. Bang Ran, mau entry di live kah bang? Banyak maunya lu bang. Waduh. Banyak maunya katanya kan. Keren habis bang ya. Kali ini gue akan bahas tentang pastinya market ya, market gold gitu ya. Gua akan bahas gimana cara analisa yang paten gitu. Tapi sebelumnya bantu ramekan dulu lah, bantu 400 viewer dulu dan 30k tap-tap layar. Nanti gua kasih ilmu daging gitu ya. Daging wagyu gitu ya. Senyumnya sadis bang, waduh. Buat grup WA juga bang, ngapain gitu ya. Udah ada grup tele, ngapain grup WA, nggak ada gunanya gitu. Sama aja cuy. Keren habis bang. Ilmu garis sakti bang, itu nanti akan gua bahas pada saat seminar gitu ya. Nanti kita akan ada seminar itu di bulan 11 gitu ya. Kemungkinan itu di tanggal, bentar gua lihat dulu tanggalnya, pokoknya akhir-akhir bulan 11 lah. Oke. Dan lokasinya itu kemungkinan di Jakarta. Kemarin gua udah sempat bahas ini gitu ya, sama beberapa yang mengusulkan untuk jadi panitia gitu. Nanti kita akan seminar di sana, gua akan bahas banyak hal dan pastinya gua akan bahas hal-hal penting biar kalian tetap bisa cuan konsisten di market gitu ya. Mainnya di link apa bang? Maksudnya apa ini? Ini bukan judol ya, ini bukan judol. Jadi jangan tanya link-linkan, bukan. Di sini gua mau sharing-sharing tentang market gitu ya. Bang, ada area FVG nggak? Waduh. Ini yang nanya FVG ini macam mana gitu kan? Bang, ada area FVG, ngeri nggak tuh? FVG gitu kan? Ngeri boy ya. Lama nggak muncul ketua, waduh. Tiap hari kita live ya, tiap hari udah kita live nih. Alhamdulillah sudah mulai konsisten profit bang, mantap. Lagi sideways kah bang gitu ya? Stock Kitty atau apa? Waduh. Nih gua kasih tahu ya, kalau kalian dengar Stock Kitty, Binom Skuy, itu binary option, kalian nggak usah belajar itu gitu ya. Itu judi aja kalah gitu loh. Jadi kalian jangan belajar itu, oke? Kalau Binom Skuy, Stock Kitty, Olim Trade gitu, itu kalian nggak usah pelajari gitu. Itu kalian dibodoh-bodohin. Kenapa? Karena kalau kalian kalah, itu afiliatornya itu dapat 80% gitu ya. Dari 50 sampai 80%. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin gitu. Gua akan bahas yang benar-benar aja gitu ya. Habis mandi gitu kan, rambutnya kinis-kinis banget. Ini market
lagi ketahan di trendline H4. Ini ada SND M5 gitu ya. Jadi dia itu aduh kasih sinyal jadinya kan. Masa kasih sinyal gitu kan. Ini gua baru aja cuan ya, lumayan juga cuannya gua hari ini ya. Oke, udah mau 400 nih. Bantu tap-tap layar sampai 30k. Gua akan bahas trendline hari ini. Kenapa ini tadi kena terus fly, terus sekarang kena lagi, dia fly lagi. Fly gitu ya. Ya sorry, tadi gua hampir kasih zone nih. Ntar gua lebih baik kasih edukasi aja ya. Biar kalian tuh gak dibodoh-bodohin gitu ya. Sama yang kasih sinyal gitu. Jadi pakai aplikasi apa, Bang? Kalau ini namanya TradingView ya. TradingView itu adalah apa, Bang? TradingView itu tempat kita menganalisa market gitu ya. Di sini kalian bisa menganalisa banyak pair. Tuh, terbang dia ya. Tadi maunya gue kasih tahu tapi prit gitu ya. Oke. Upload YouTube kapan, Bang? Untuk sekarang belum sempat gua konten di YouTube ya. Oke, kalian bantu tap-tap layar dulu. Viewernya udah tembus nih 400. Bantu 30k tap-tap layar. Gua akan edukasi cuy gitu kan. Gua akan bahas market hari ini. Anjay enggak tuh. Gua akan bahas kemana sih market ini gitu ya. Mau apa sih gitu kan. Jadi kalian tuh trading nggak sembarangan gitu ya. Kalau nggak bisa datang, bisa online nggak? Apanya? Oke, kalian bantu tap-tap layar, ayo 30k tap-tap layar gitu ya. Nah ini kan, waduh, tadi sebenarnya gue udah mau kasih tahu gitu ya. Tapi nanti dibilang, Bang, kenapa lu sekarang kasih sinyal kan ya kan? Biasa lu edukasi gitu, takutnya begitu nanti. Rada-rada nge-fly gitu ya, Bang. Oke, Bang, bahas broker yang ada market makernya tuh gimana, Bang? Nanti kita bahas itu. Aduh, udah jelas banget tuh. Ayo 1k lagi tap-tap layar. Kita mulai, oke? Kita mulai. Kalian mau gua bahas apa dulu? Satu-satu dulu lah. Kalian mau gua bahas apa? Biar enak kita ngobrolnya gitu ya. Kita nggak usah OP-OP-an deh. Kita bahas tentang market gitu ya. Kita akan bahas cara tahu market ini mau kemana. Anjay. Oke, trendline dulu ya. Kita akan bahas trendline karena di sini udah 30k tap-tap layar gitu ya, udah 30k like gitu ya, 30k tap-tap layar, 30k like dan sekarang udah 400-an sekian penontonnya. Kali ini gua akan bahas tentang yang namanya trendline. Kenapa, Bang, trendline mulu gitu ya? Karena dengan trendline aja kalian udah pasti bisa cuan. Kalian dengan pakai trendline yang gua bahas ini, kalian pasti sudah bisa cuan. Gak usah LPG-an lah, gak usah CHO-CH kan, gak usah bos lah gitu kan. Itu apa gitu. Gak usah yang kayak gitu-gitu ya. Kalian cukup pakai cara gua aja, kalian bisa cuan. No floating gitu ya. Iya, Bang, to the point edukasinya, Bang. Usah apa ini maksudnya? Banyak tingkah itu, iya. Oke, kali ini gua akan bahas caranya menganalisa simple tapi akurat. Anjay nggak tuh? Oke, siap nggak kalian belajar? Kalian siap nggak belajar, anak-anak? Kalau siap, komen dulu. Komen, siap nggak? Komen, siap nggak kalian belajar? Sudah siap nggak kalian menerima materi dari Bapak Guru ini? Siap, Bang, siap Abang dah gitu ya. Siap, siap. Oke. Guru kayak gini nggak ada yang percaya katanya. Katanya kalau gue kayak gini nggak ada yang percaya. Waduh, macam mana ini kan? Itu kayak mana gitu kan? Katanya dikit-dikit ketawa anjir katanya. Waduh. Ini macam guru kayak gini biasanya apa itu? Pejok katanya, apa itu? Oke, enggak, kenapa gua ketawa? Sebenarnya karena gua tuh lucu banget ngelihat kalian itu ya, warga-warga TikTok gitu. Karena kalian dikasih tahu buy, langsung nge-buy, sell, Bang, langsung nge-sell gitu. Kalian tuh kayak lucu banget gitu loh. Kok dikendalikan sama influencernya gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian tahu cara analisa yang benar, kalian nggak akan dengerin mereka gitu. Kalian nggak usah dengerin mereka. Kalian cukup percaya dengan apa yang kalian lihat. Ya udah, kalian pasti bisa konsisten. Jadi kenapa gue ketawa-ketawa gini di TikTok? Ya lucu aja gitu. Kok ada yang bisa dibodoh-bodohin pakai LPG lah, pakai
apa bos, CHOCH lah. Apa itu? Nggak ada gunanya itu ya. Kalian belajar itu cukup pakai cara-cara simple aja. Oke? Sekarang gua agak mode serius nih. Kan kalian nggak suka tuh kalau gua ketawa-ketawa ya. Gua akan mode serius. Oke? Pertama, gua bahas dulu. Ini market apa, Bang? Nah, kan kalian harus tahu dulu. Bang, lu analisa itu market apa? Ini namanya market gold, gitu ya. Kalau nggak tahu gold apa, Bang? XAU USD. Kalau nggak tahu apa? Emas, gitu kan. Kalau nggak tahu, udah nggak usah buka market. Oke, itu dulu yang kalian harus tahu. Jadi kalau misalnya kalian buka aplikasi kayak gua, ini apa namanya? TradingView gitu ya. TradingView ini tempat kalian menganalisa, di situ kalian bisa pakai beberapa tools untuk menarik garis gitu. Kenapa kita harus pakai garis? Karena di trading ini namanya aja trading, berarti jangka pendek gitu ya. Kalian tuh berdagang di sini. Oke. Nah, berarti otomatis kalian nggak perlu membaca terlalu banyak hal gitu ya. Contohnya kayak fundamental dan sebagainya. Kecuali kalian tuh tradingnya cukup jauh gitu ya. Misalnya kalian main swing dan sebagainya. Tapi kalau kalian trading, apalagi intraday, apalagi scalping, kalian nggak perlu yang namanya membaca berita-berita nggak jelas begitu. Oke, bukan gua anti fundamental, bukan. Tapi menurut gua tidak worth it aja. Oke. Karena pada dasarnya kalau kalian belajar teknikal dan kalian memahami teknikal ini, news itu akan sejalan dengan yang namanya teknikal, atau fundamental itu akan sejalan dengan yang namanya teknikal. Oke. Teknikal itu apa, Bang? Teknikal itu menarik garis-garis seperti ini. Nah, ini gua mode serius nih. Oke. Sudah siap nggak kalian lanjut nih? Sudah siap? Paham nggak kira-kira? Kalau paham komen dulu. Paham abangku, paham abangda gitu. Komen dulu. Baru gua lanjut lagi. Komen dulu. Siap lah kan? Siap. Siap dikasih. Oke, paham ya. Jadi kalian harus paham dulu. Teknikal itu kalian bisa gunakan kalau kalian trade-nya itu jangka pendek. Tapi kalau misalnya kalian trade-nya itu jangka panjang, kalian nggak perlu ya yang nggak perlu cuma ngelihat teknikal aja. Kalian perlu juga yang namanya fundamental kalau jangka panjang. Oke. Tapi karena kalian tradingnya harian, bahkan ada yang setiap lihat live dia OP, nah itu kalian butuh yang namanya teknikal. Makanya di sini gua live, gua tujuannya akan sharing gimana caranya menganalisa yang benar, gimana caranya kita menggunakan teknikal yang baik dan benar tanpa FPG-an, tanpa LPG-an, tanpa CHOCH, tanpa semuanya itu. Nggak perlu gitu ya. Karena selama gua belajar di market ini, itu nggak penting gitu loh. Itu cuma bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa mentor biar terlihat pintar. Oke? Di market ini tidak perlu ada orang yang mengakui dirinya pintar. Yang penting akumulasinya profit atau tidak. Paham nggak maksud gua? Nah, sekarang gua akan bahas. Pertama, market ini kalau kalian lihat jangan terlalu dekat gitu. Apapun yang kalian lihat terlalu dekat tuh nggak bagus gitu. Anggap market nih seperti pasangan kalian gitu kan, seperti perempuan gitu kan. Kalian lihat dekat-dekat juga nggak bagus, nggak elok gitu kan. Jadi kalian lihatnya rada-rada jauh lah gitu kan. Tapi jangan terlalu jauh juga, bahaya, ya kan? Bahaya, berpindah di lain hati nanti. Oke, jadi ngelihatnya jangan terlalu jauh, tapi jangan terlalu dekat juga gitu ya. Oke. Serius dikit apa Bang? Ini kan gue serius pakai bahasa-bahasa simpel, oke? Biar apa gitu kan? Biar kalian tuh tidak salah lagi lihat market, tapi kalian paham dengan bahasa-bahasa bayi seperti ini. Oke, gue lanjut lagi. Nah, setelah kalian paham, oke Bang, gue udah lihat market ini nggak terlalu jauh, gue juga nggak lihat terlalu dekat gitu ya. Jadi sedang aja gitu ya, mantau. Nah, setelah itu kalian bisa gunakan yang namanya parallel channel. Mana Bang? Parallel channel itu kalian lihat di tools TradingView. Kalian lihat aja parallel channel. Nah, tapi sebelum kalian menggunakan parallel channel, kalian harus tahu yang namanya structure. Gue selalu bilang structure gitu kan. Apa itu Bang structure? Structure itu adalah garis ke garis yang akan kalian tarik gitu ya. Jadi misalnya nih, kalian kan lihat nih di market ini ada dari sini bawah ke sini atas, ini bawah. Nah kan pertanyaannya ini selanjutnya kemana gitu loh. Ini kemana abangku abangda? Jawabannya simple. Kalau kalian lihat dia sudah sempat naik, ya, ini kan dia sudah sempat naik nih. Nah dia kan turun. Nah sedangkan di sini sebelumnya juga sudah ada ketinggian. Kalian lihat ketinggiannya ini sudah dilewati apa belum? Oh sudah nih Bang. Berarti akan kemana? Potensinya dia sekarang turun.
kalau yang ini atau garis ini tidak berhasil ditembus gitu loh. Tapi kalau misalnya bang garis yang ini yang lu share di Telegram ini ditembus, berarti dia kemana bang? Berarti dia mau naik. Paham nggak? Kayak gitu aja dulu, kalian harus pahami itu dulu. Ini namanya market structure. Jadi kalau belajar trading itu belajar structure-nya dulu. Jangan buy sell gitu ya. Kalian akan dibodoh-bodohin tuh sama orang-orang begitu. Paham? Jadi kalian cukup lihat ini dulu. Oh, ini ketinggiannya, ini kerendahan, titik terendahnya, ini titik tertingginya, ini titik terendahnya. Nggak usah pakai lower low, higher high, itu terlalu ribet gitu ya, terlalu kompleks gitu ya, terlalu apa ya, nggak ada gunanya gitu ya. Oh ya, ini ada yang tanya, ini time frame berapa bang? Ini time frame 4 jam. Jadi kalian buka XAUUSD time frame 4 jam. Oke, kalian lihat titik tertingginya, titik terendah, titik tertinggi, titik terendah. Nah, setelah ini dia akan membuat apa, bang? Kalian cukup lihat di sini ada garis nih. Ini garis sakti namanya. Garis sakti yang udah gua share di grup Telegram. Jadi kalian tinggal lihat aja di sana. Itu gua share gratis kok. Gua nggak suruh kalian bayar gitu. Karena gua dari marketnya udah cuan lumayan gitu ya. Jadi kalian bisa lihat. Kalau nanti 4 jam ini nembus garis ini, berarti dia kemana abangku abangda? Simple, dia akan ke sini, gitu ya. Jadi menganalisa market itu simple aja. Kalau kalian rumit-rumit, kalian nggak akan pernah cuan di hidup ini, gitu. Ingat yang gue bilang kemarin, di market aja kalian nggak pernah cuan. Gimana kalian mau cuan di hidup ini, gitu? Nggak akan bisa, gitu ya. Oke, jadi kalian cukup lihat kalau dia sudah close, konfirmasinya berarti dia mau naik gitu ya. Tapi kalau misalnya bang dia nggak bisa close nih bang, dia close-nya di bawah gitu. Berarti kemana abangku abang dah? Berarti dia akan turun adik-adik sekalian. Gitu. Gimana kalian paham nggak gitu ya? Paham nggak maksud gua? Simple nggak gitu kan? Gampang banget gitu. Makanya kalau kalian belajar ini bilang FPG karena ini, aduh nanti baru dikasih zone MC itu macam mana gitu ya. Nggak perlu kayak gitu. Menganalisa market tuh cukup lihat kondisi dari time frame besarnya. Oke, dia lewat nih bang, berarti kemana? Lanjut gitu loh. Lanjut, ikuti mau market itu apa. Kenapa? Karena duit kita itu terlalu receh untuk melawan market. Nggak akan bisa kalian lawan market itu. Paham nggak? Paham nggak? Coba komen sekali lagi. Paham gak adik-adik? Kalau paham gue lanjut lagi. Paham gak? Gitu. Nanti gue bahas paralelnya. Sabar gitu ya. Rencingan. Paham Bang Ran? Paham abangku? Paham abang dah gitu kan? Paham? Gue lanjut lagi kalau paham nih kan? Oke? Paham kan? Paham semua kan? Simple kan? Sesimpel itu aja. Nah kalian bisa lihat nih. Oh H4 ternyata dia tidak berhasil nih bang. Naiknya dia tidak berhasil nih bang. Berarti apa abangku abangda? Belum dapat konfirmasi. Kapan dia bisa dapat konfirmasinya? Pada saat H4 ini close. Close. Apa artinya close gitu ya? Close up gitu. Bukan. Pada saat dia close. Close itu artinya apa? Dia berganti candlenya. 4 jam ini kalau berganti candle artinya dia mau membuat sejarah baru atau cerita baru. Nah, kalau dia close di bawah dari garis, berarti dia kemana? Berarti dia mau turun. Tapi kalau dia close di atas garis, berarti dia mau apa? Berarti dia mau naik gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ini kita bahas ini dulu. Jadi kalian kalau misalnya nanya, bang sekarang trennya apa? Trennya apa? Ya kalian lihat ininya dulu, 4 jamnya ini dulu kalian lihat. Oh, close-nya di bawah nih bang. Di bawah garis SNR yang lu share nih. Berarti apa? Berarti dia akan turun begitu. Tapi kalau dia nanti close-nya di atas, berarti gimana bang? Berarti kita fokus cari buy gitu. Sesimpel itu aja dulu baca arah tren. Kalian siap nggak? Gua bahas tentang trendline-nya. Kalau siap komen dulu. Kalau siap komen gitu ya. Gua akan bahas cara menarik trendline-nya. Jadi kalau kalian paham dengan SNR, kalian paham dengan trendline, itu bisa dikombinasikan. Setelah kalian kombinasikan, baru kalian dapat konfirmasi yang lebih kuat. Baru nanti gua akan bahas gimana caranya open posisi berdasarkan area-area yang mantap. Area-area yang kuat gitu loh. Ulang sekali lagi bang, waduh ini gendeng juga nih. Oke.
Gua akan edukasi kalian tuh yang bener. Gua nggak akan tipu-tipu kalian. Gua nggak akan ngajarin kalian yang salah-salah. Gua akan ngomong apa adanya. Suka nggak suka, gua akan bilang gitu. Gua nggak peduli, gitu ya. Gua akan bilang apa adanya. Jadi seperti apa trading itu? Trading itu tidak seribet itu. Kalau kalian itu mau sabar, kalian itu mau menyederhanakan yang kalian lakukan. Oke? Nah, setelah kalian tahu, oh berarti kalau sekarang gimana bang? Tadi sebenarnya kita bisa open posisi tadi, tapi kalau sekarang belum. Kenapa bang kalau sekarang belum? Karena sekarang ini sudah mau berganti candle. Kalau dia mau berganti candle H4, berarti secara otomatis lebih baik kita tunggu ini close candle. Kalau dia close di atas tadi kemana anak-anak? Paham nggak kalau dia close di atas ini kira-kira dia kemana? Coba komen, kalian paham nggak kira-kira kalau dia close di atas? Komen lu, kira-kira paham nggak? Kemana dia anak-anak? Oh tuh, oh, kan udah pada pinter kan? Naik banget. Tuh, pada pinter kan? Kalau dia close di bawah, kira-kira kalian paham nggak mau kemana dia anak-anak? Kalian paham nggak? Kalau misalnya close di bawah, berarti dia kemana anak-anak gitu ya? Coba. Tuh, turun. Berarti kalian udah paham gitu. Kalau udah paham seperti itu, baru kita kombinasikan. Ini kan namanya kalian dapat aduh, ini kan kalian namanya dapat konfirmasi dari SNR gitu ya. Nah, sekarang gue ajarin gimana caranya kalian dapat konfirmasi dari parallel channel atau trendline. Kalian pakai dua itu aja, kalian udah bisa cuan gitu loh. Gak usah ribet-ribet gitu ya. Ribet dulu. Oke, kalian cukup pakai dua ini aja, kalian pasti bisa tahu arah trennya. Oke, sekarang gue bahas sebelum H4 ini close gitu ya. Kalian kalau nontonin live gua kemarin, kalian bisa lihat analisa kita terbang ya. Dan itu pasti cuan, kalau kalian dengerin gua pasti cuan. Oke, sekarang gua bahas selanjutnya. Setelah kalian tahu, oh SNR bilangnya nanti apa nih konfirmasinya. Kalau di bawah berarti turun. Nah, kita bisa juga pakai yang namanya parallel channel. Parallel channel itu seperti apa? Tadi kan udah gua bilang, ini ada titik tertinggi, ada titik terendah, ada titik tertinggi, ada titik terendah. Dia mau kemana? Dia belum kasih konfirmasi mau itu titik tertinggi atau terendahnya, adik-adik. Oke, jadi otomatis kalian harus tarik dulu. Kalau misalnya kalian tarik dari atas ke atas, berarti pasangannya itu yang bawah ini. Oke, itu dulu. Tapi kalau kalian mau tarik dari bawah ke bawah, berarti pasangannya yang mana, adik-adik? Pasangannya itu kalau misalnya kalian tarik dari bawah ke bawah, itu yang mana? Yang atas. Gitu loh. Kenapa kita harus tarik dari bawah ke bawah menghasilkan atas? Karena inilah menjadi range untuk area OP kita. Inilah menjadi batasan-batasan kita. Sesimpel itu aja. Paham nggak kira-kira? Lag bang, waduh. Ini gue udah ngomong panjang lebar, nge-lag lagi gitu kan. Masa nge-lag? Coba komen dulu. Masa nge-lag nih guys? Komen dulu, masa nge-lag nih? Ini gue udah panjang lebar nih ngomong, masa nge-lag sih? Macet tadi. Ada yang komen, candle kejepit gimana bang? Ini kayak mana gitu, kok bisa candle kejepit gitu kan? Ajaran siapa itu candle kejepit? Kok bisa candle kejepit gitu kan? Coba komen dulu, ini masih nge-lag nggak gitu kan? Serius bang, siap, gue serius. Siap, kita serius sekarang ya. Nge-lag sebentar katanya. Iya bang, tapi udah paham. Oke. Berarti udah nggak nge-lag lagi ya. Coba komen sekali lagi, nge-lag kak gitu ya. Kalau udah aman bang gitu ya. Oke. Ini gua kasih tahu kalau tadi ada yang nanya, "Bang, candle kejepit." Nggak ada candle kejepit. Kasihan banget tuh jadi candle, kok bisa kejepit hidupnya gitu kan. Mau aja kalian dibodoh-bodohin sama yang kayak gitu-gitu ya. Candle kejepit, macam mana candle kok bisa kejepit gitu. Udah besar ukurannya apa kayak mana itu kok bisa kejepit. Bahaya kan kalau kejepit kayak gitu. Ajaran kocak itu, padahal dia sendiri kok bisa gitu ya. Oke, sekarang gua bahas tentang paralel. Ini sekarang kan udah nggak nge-lag ya, gua bahas lagi.
tadi kan kita udah paham ya, ada titik tertinggi, ada titik terendah, ada titik tertinggi, ada titik terendah. Berarti kemana? Kalian bisa lihat, apa abangku abangda, kalian bisa lihat di arahnya ini menggunakan parallel channel. Parallel channel ini kalian bisa tarik, misal kayak gini. Ini kan belum clear ya, ini kan belum terlalu clear ya untuk konfirmasinya dia mau naik atau turunnya. Jadi kalian bisa pakai dari sini, ini kalian bisa tarik ke bawah, ini bisa. Oke, atau bang, misalnya gua nggak pakai yang itu, bisa nggak bang? Bisa. Misalnya gua nariknya yang ini bang, bisa. Nah, kelebihan dari parallel channel ini kalian bisa pakai kalau dia sudah membuat structure baru. Nah, structure baru itu kapan terbentuknya? Pada saat dia sudah close H4-nya. Misal nih, merah, hijau, merah, merah. Ini kan sudah close nih H4-nya nih. Otomatis ini sudah menjadi structure baru di sini. Nah, di sini kalian sudah bisa tarik nih. Makanya tadi kita menggunakan ini untuk menarik gitu loh. Setelah kalian tarik nih, set. Kalau gua biasanya pakai warna putih ya garisnya ya, biar lebih terang aja ini ya. Baru kalian masuklah time frame lebih kecil. Time frame berapa? Biasanya di time frame 30 menit. Karena ada logonya 30 menit. Engkau di sini. Bener nggak tuh lagunya? Bener nggak? Pasti udah pada serius, anjir nih katanya. Kok bisa nyanyi gitu? Bener gak? Pasti pikiran kalian kayak gitu ya. Kemasking katanya. Jamrut. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry geng. Suka nih gua ngerjain orang-orang TikTok nih. Nah, setelah kita narik kan, nah ini kalian rapikan pakai yang namanya trendline gitu ya. Trendline. Enggak, gue suka banget soal baca komen kalian ya. Kita tarik trendline kan. Ini kita tarik. Nah, kita rapikan di sini, geng. Nah, kita rapikan dan atasnya kalian rapikan. Set gitu ya. Gua tuh sembari bercanda, gua memastikan kalian tuh mendengar apa enggak gitu loh. Biar nanti gua udah panjang-panjang gitu ya, ngejelasin kalian bilang, "Bang, ulang, gua nggak dengar" gitu kan. Makanya gua sembari bercanda gitu ya. Kalau di grup gua nggak pernah bercanda kayak gini, geng. Tenang aja gitu. Ini gue di live aja begini gitu ya. Oke, setelah itu kalian bisa tarik. Oh, begini bang. Penarikannya itu seperti ini gitu ya. Kalian tarik dari sini ke sini menghasilkan ini. Nah, dengan kalian paham penarikan ini aja, kalian udah tahu kok arah market itu kemana. Dari mana? Dari time frame ini. Apakah time frame ini kita bisa tarik lagi bang? Jawabannya bisa aja. Bisa kalian tarik, tapi sebenarnya fokus kalian itu di H4 aja udah paten kok. Kalian udah tahu arah market selanjutnya itu mau kemana gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian masuk time frame kecil untuk mencari area open posisi. Nah, biasanya gua itu open posisi selalu menggunakan area SND. Area SND itu apa bang? Area SND itu adalah area di mana trader-trader receh kayak kalian gini. Trader-trader receh yang ibaratnya sekali floating MC gini gitu ya. Itu pada masuk gitu ya. Bahasa simpelnya kayak gitu. Nggak, area SND itu di mana bandar-bandar itu masuk. Simpelnya begitu ya. Nah, kalian bisa masuk di time frame kecilnya, yaitu di time frame 5 menit. Time frame 5 menit. Nah, kalian tinggal lihat di area ini ada nggak area SND gitu ya. Area SND itu seperti apa abangku abangda? Area SND yang gua bilang itu gini. Jadi kalau naik itu dia ada kalau naik itu warnanya hijau merah hijau. Kalau dia turun warnanya merah hijau merah. Contoh nih. Dia kan mau naik nih. Ini time frame berapa? 5 menit ya. Nih kalian bisa lihat sini. Dia naik nih, hijau, merah, hijau. Ini bisa dikatakan apa? Ini bisa dikatakan area SND bosku. Nah ini area SND-nya. Oke. Tapi kalau misalnya dia turun, berarti kalian tinggal lihat kebalikannya aja. Contoh, merah, hijau, merah. Ini bisa dikatakan area SND. Nah kalau di YouTube yang banyak di share itu biasanya itu ribet gitu ya. Biasanya dia dua warna pun bisa dijadikan area SND. Makanya tidak akurat gitu loh.
Nah, kalau gua selalu menyarankan kalau kalian mau lihat area SND, kalian cukup lihat warna berbeda aja. Misalnya nih, hijau, merah, hijau. Ya udah kalian jadikan ini area nanti kalian open posisi. Nah, kalau bisa area ini harus berdekatan dengan ini harus berdekatan dengan yang namanya garis trendline atau SNR yang gua share tadi. Paham nggak abangku abang dah? Contoh, contoh ya. Kayak gini, tadi kita open posisi di daerah sini. Kenapa kita bisa open posisi di daerah sini? Karena di sini ada area SND. Nih. Ini ada area SND nih kan. Makanya kita bisa masuk di daerah sini. Tapi lebih akurat lagi, kalau di daerah sini itu di time frame lebih kecilnya atau time frame 1 menitnya itu ada SND juga gitu loh. Biar apa bang kita masuk di area situ? Bentar, ini kok malah garis ya. Kenapa kita harus masuk di daerah situ? Itu harus ada SND-nya. Biar kita no floating club gitu ya. Nah di sini ada nggak area SND? Ada nih, hijau, merah, hijau. Makanya tadi kita masuk daerah sini. Nah kebetulan karena di sini ada trend line dan di sini ada area SND, kalian bisa masuk di daerah sini. Apa bang? Area open posisinya yaitu ngebuy. Makanya tadi kita di grup kita cuan di daerah sini. Kalian bisa lihat. Nanti gua share juga. Gua juga cuan kok tadi di sini. Gua cuan sekitar 2.900. Dan lumayan. Dengan zone-zone seperti ini kita bisa running berapa? Kita bisa running sekitar 130 pip. Bayangin aja. Cuma area-area seperti ini 130 pip. Nah, kalau kayak sekarang, Bang. Ini bisa nggak sih sebenarnya kita OP lagi? Tadi gua kan baru mulai live, gua udah bahas ya. Bisa nggak sih kita OP lagi? Jawabannya bisa bosku. Kenapa? Karena di sini tadi ada area apa? Trendline. Trendline-nya apa? Trendline-nya tidak berhasil ditembus nih. Nah, kan tadi trendline-nya tidak berhasil ditembus. Dan di sini membuat area apa abang-abangku? Area SND. Tapi yang mau gua disclaimer di sini, karena di sini sebentar lagi mau close H4-nya. Otomatis kalau kalian masuk di area SND yang mendekati close candle H4, biasanya dia tidak akan jauh runningnya. Kecuali nanti dia close dulu, dia kasih konfirmasi dan dia ada area SND, baru itu langsung running jauh. Paham nggak kira-kira? Paham nggak teman-teman? Kalau paham komen dulu. Paham. Wah, ini ada yang bilang lag nih katanya. Gue udah panjang-panjang ngomong lag katanya. Gimana itu? Oh kan? Paham kan? Paham kan? Sesimpel itu aja. Ini gue serius nih. Tadi kalian bilang, bang coba serius. Nih udah gue serius ya. Gue udah serius nih. Gue udah jelasin cara yang bener, simple. Nih gue serius. Oke? Gimana? Paham nggak? Kalau paham komen gitu ya. Jadi kenapa dia bisa naik bang? Bukan karena apa-apa gitu ya. Karena di sini ada area SND, di sini ada trendline yang tidak berhasil ditembus, otomatis kalian bisa masuk di sini anak-anak. Di sini anak-anak. Nah, di sini kalian kalau tadi OP, kalian bisa dapat berapa? Baru running sekitar 50 pips gitu ya. Kenapa? Karena di sini candle H4 akan close. Kalau nanti misalnya candle H4 itu close di atas, tadi kan udah gue bilang, berarti apa adik-adik? Berarti kalian sudah tahu dia akan terus fly. Dia akan terus terbang gitu teman-teman. Nah, kalau gua tadi dapatnya di sininya. Dan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Asal akumulasi kalian tetap profit gitu ya. Banyak buzzer yang nyerang bang, biasa itu. Biar dia belajar gitu ya. Gua itu tidak akan ke-trigger sama buzzer-buzzer receh begini. Gua cuma ngasih tahu ke kalian buzzer-buzzer, kalau kalian nggak ada duit, jangan cari duit dari kayak gituan gitu loh. Dosa kalian dapet, duitnya juga receh gitu loh. Mending kalian dengerin gua ajarin yang bener, biar bisa cuan. Bener nggak tuh? Di grup aja, member gua kasih duit gitu loh. Paham nggak? Daripada kalian jadi buzzer, dosa kalian tuh terlalu banyak gitu loh. Gak usah kayak gitu. Oke? Gue kasih modal nih daripada kalian jadi kayak gitu. Paham gak tuh? Itu terlalu receh kalau kalian jadi buzzer. Berapa sih duitnya gitu loh. Disuruh komen, ayo head comment. Aduh, malu bos gitu ya.
cari duit tuh kalau kalian paham ilmunya nggak sesusah itu. Oke? Gimana? Paham nggak kira-kira? Kalian siap nggak melanjutkan materinya? Asik. Siap nggak? Kalau siap komen gitu ya. Kalau siap komen gitu ya. Serius dikasih uang. Waduh. Ini buat teman-teman teman-teman di grup coba deh komen. Bener nggak sih Bang Ran 2 minggu sekali kasih duit? Coba komen teman-teman. Teman-teman di grup ada nggak di sini? Coba komen. Bener nggak 2 minggu sekali Bang Ran tuh bagi-bagi duit? Coba tuh. Tuh, baca tuh teman-teman. Tuh, bener kan? Bener kan? Kenapa Bang? Karena kan gue udah bilang, kalau kalian tuh udah cuan di market, harusnya kalian itu yang berbagi, bukan kalian minta duit. Makanya gue tuh heran kalau ada orang jual signal 100.000, itu terlalu receh gitu loh. Itu kalian percaya gitu untuk kalian cuan 3 juta gitu misalnya. Padahal signalnya aja 100.000. Itu macam mana gitu kan. Itu berarti mentor tersebut cari duitnya dari 100.000 itu terlalu murah harganya gitu ya. Oke, paham nggak? Jadi gue kasih tahu aja. Makanya gue bilang kalau kalian mau jadi buzzer, salah tempat. Jangan di sini jadi buzzernya. Karena kalian akan keserang gitu. Tapi gue akan edukasi kalian biar kalian tuh setidaknya cari uang yang bener lah. Nggak usah head komen, gak ada gunanya gitu ya. Hidup itu udah susah, jangan tambah dosa. Anjay nggak tuh? Gitu ya. Gimana? Paham nggak? Paham nggak? Kalian mau gua lanjut bahas apa? Coba komen. Kalian mau gua bahas apa? Coba komen dulu. Kalian mau gua bahas apa? Kalau mau gua bahas gitu ya, komen aja. Oh ya, buat teman-teman nih ada yang nanya nih, Bang, grupnya di mana? Di Tle. Jadi di grupnya itu di aplikasi Tle ya. Karena di TikTok nih kan agak bahaya ya kalau kita bahas-bahas aplikasi di luar TikTok gitu kan. Jadi gua singkat aja, nama aplikasinya Tle. Ini loh, ini nih, kalian baca di sini nih. Nih aplikasinya ya. Nih, kalian lihat ini ya. Gitu. Tamplik Bang, raw. Nggak ada aplikasi namanya Tle. Nggak bisa gue sebut, nanti kena shadow ban gue. Oke, kali ini gue akan bahas tentang tools atau indikator yang ada di TradingView. Ini banyak banget yang nanya, Bang lu pakai Fibonacci nggak? Nggak, gue nggak pakai itu. Bang lu pakai EMA nggak? Waduh, EMA gitu kan? EMA. Lu pakai BB abang gitu ya? Enggak, gue nggak pakai itu gitu ya. Gue cuma pakai yang tadi gue bahas aja gitu loh. Gue nggak pakai EMA, gue nggak pakai Fibonacci, binom apa ya? Semua lah yang lu bilang tuh gue nggak pakai. Gue cuma pakai trendline, gue pakai garis SNR. Oke, gue udah pernah bilang kan, gue berapa kali sering bilang, kalian pakai garis trendline yang gue bahas aja, kalian tuh udah bisa cuan. Mau cari yang cuma 50 pip, 100 pip, floatingnya pun tipis gitu loh. Yang penting kalian paham garis trendline, kalian paham area SND. Area SND itu di time frame berapa bang? Di time frame 5 menit dan 1 menit. Fungsi time frame 5 menit itu apa? Dengan kalian cari area SND di 5 menit seperti ini, biasanya di time frame 1 menit ada area SND-nya. Jadi kalian bisa masuk ke time frame 1 menitnya biar floating kalian semakin kecil. Makanya kalau Makanya kalau trading yang baik dan benar, itu floatingnya harus lebih kecil daripada profitnya gitu loh. Kebanyakan di luar sana beda. SL-nya bisa sampai 70 pip, TP-nya 30 pip. Itu trading macam apa itu? RR-nya tuh nggak jalan. RR itu apa bang? Risk and reward. Kalau bahasa Indonesianya itu kalau kalian rugi, untungnya harus lebih besar. Nih kalian lihat nih, running kan? Cuma pakai apa? Parallel chain to the nail gitu. Parallel liquidity bang. Waduh, ngeri tuh bahasanya, liquidity bang gitu kan. Nanti apa lagi bahasa bang? Itu terlalu ribet gitu loh. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Simple aja gitu kan. Tak usah ribet-ribet gitu kan. Chain to the nail gitu kan. Channel gitu kan. Jadi kalau kalian mau belajar yang benar, belajarlah dari yang terbaik. Anjay. Nih gue ajarin yang benar. Agus bang, Agus. Waduh.
Di sini cuma bahasa bayi kok bang. Iya, di sini gue akan pakai bahasa-bahasa simple biar kalian tuh nggak bingung. Ini maksudnya apa sih liquidity? Udah bahasa Inggris nilainya minus, so-soan belajar liquidity. Jadi kalian belajar tuh nggak usah rumit-rumit. Kalian dengerin aja yang gue bilang. SND hijau, merah, hijau. Kalian OP di sini. Tadi udah gue bilang. Kalian lihat fly. Udah begitu aja. Kalau empatnya ini close di atas berarti makin fly. Berarti apa bang? Berarti SL kalian pindah ke BEP, kan? BEP gitu kan. Tolong mengerti BEP gitu ya. Nah jadi ya udah kalian tinggal pindahin ke BEP. Udah kalian hold gitu loh. Yang penting risk and rewardnya jalan gitu loh. Paham gak adik-adik? Oke, Bang Rang real orang jago tuh cuma jelasin pakai bahasa yang mudah dipahami. Iyalah, gini ya, gua kasih tahu ya. Kalau kalian itu belajar dari siapapun, belajarlah pakai gini ya. Gini, simpelnya gini deh. Kalau misal kalian belajar, kalian lihat mentornya itu bisa nggak menjelaskan pakai bahasa simpel. Kalau mentornya nggak bisa jelasin pakai bahasa simpel, udah fix, dia aja nggak ngerti gitu. Dia aja buta arah gitu loh. Kalian mau belajar sama orang yang buta arah gitu, ya hidup kalian buta arah juga gitu loh. Tapi kalau kalian pakai bahasa simpel, yang artinya mentor itu bisa menjelaskan secara sederhana dan kalian mengerti dan hasilnya memang betul seperti itu, ya udah kalian bener fokus aja di sana. Biasanya grow tuh hidup kalian tuh. Asal jangan pakai bahasa gini ya. Bahasa apa namanya? Ini ada yang bilang bahasa Jawa bang ya. Admin lucu, maksudnya admin lucu apa nih? Perasaan ketawa mulu nih orang katanya. Waduh. Kalau gua serius dibilang bang lu terlalu serius bang. Kalau gua ketawa dibilang bang lu ketawa mulu gitu kan. Ini maksudnya apa nih kan orang-orang nih warga sipil nih. Kalian maunya apa gitu kan? Oke, kalian mau gua bahas apa lagi? Coba komen dulu. Kalian mau gua bahas apa lagi? Tap-tap layar dulu lah. Sampai 70k gua akan bahas lagi tentang paralel channel ini. Biar kalian makin paten profitnya. Karena dengan kalian paham paralel channel aja, udah kalian nggak usah ribet-ribet, nggak usah bang ini udah kalian dengerin gua aja, pasti cuan nggak gitu ya. Oke, nanti lebih detailnya gua akan bahas juga di seminar. Nah seminar ini gratis, kalian ikuti aja, itu di bulan 11. Gua akan adakan seminar dan kalian bisa belajar di sana. Di seminar ini juga gua akan bahas banyak hal, pokoknya gue akan bahas banyak hal lah. Jadi kalian bisa ikuti dan kalian bisa belajar di sana. Gak pernah dibaca, waduh. Bang, cara menentukan TP-nya gimana bang? Nah, kalau untuk area TP, SL dan sebagainya, misal adik-adik, waduh. Misal tadi kalian OP-nya di daerah sini ya. Misal kalian OP-nya di sini. Tadi kan ada area SND dan di sini ada SND nih di M1 nih. Di sini juga ada area SND. Area SND cari yang berada di area SND M5. Jadi M5 dan M1 tuh harus berhubungan. Misalnya SL kalian itu berapa? Kalian bikin SL itu di bawah trendline aja. Standarnya itu 20 pip lah. Kalau misalnya kalian mainnya nggak usah jauh-jauh lah, 20 pip. Oke, ini kan udah di bawah dari trendline. Karena kalau misalnya dia sampai lewat dari ini, berarti apa? Berarti dia mau lanjut turun. Kalian jangan paksa atau tahan-tahan floating. Trading tuh nggak seperti itu. Nah kalau untuk TP, kalian tinggal lihat rasio ini teman-teman. Nah ini ya, trading itu harus lihat rasionya. Kalian open posisi di sini, lihat rasionya. Ini kan baru 1:3 nih ya. Kalian lihat, kalau di sini ini kan udah mau 1:3 nih. Udah kena nih 1:3. Kalau TP itu standarnya itu di 1:2. Jadi kalau SL kalian 20 pip, TP-nya itu harus 40 pip. Kalian lihat aja nih 1:2-nya. Tuh, 1:, bentar, ini nge-lag banget nih. 1:2. Nah, ini. Kalau 1:3 berarti kalian tinggal kali 3-nya dari SL-nya. Misalnya SL-nya 20 pip, berarti TP-nya di yang tadi gua bilang di 60 pip. Sesimpel itu aja. Jadi kalau trading itu nggak harus ngeholdnya jauh-jauh sekali, itu juga nggak harus. Kalau SL kalian semakin kecil, ya kalian tinggal mainkan risk and rewardnya aja. Paham nggak maksudnya? Paham nggak kira-kira?
Jadi trading itu simple-simple aja. Makanya gue selalu bilang, kalau ada orang ngajarin kalian SL-nya 50 pip, TP-nya 20 pip, udah tinggalin grup itu. Itu grup hanya ingin hidup kalian susah. Itu hanya ingin kalian itu menjadi edik yang ujung-ujungnya apa? Membahayakan diri kalian. Kalian tidak akan pernah grow di market. Paham nggak maksud gue? Jadi gue kasih tahu aja, SL itu ada standarnya. Kalau kalian scalping itu ada standar SL. Gue selalu bilang scalping itu mentok di 30 pip. Kalau lebih dari 30 pip itu bukan scalping gitu. Paham nggak maksud gue? Karena kalian masuknya sampai ke time frame lebih kecil. Apalagi sampai ke 5 dan 1 menit. Kalau misalnya kalian masuknya intraday, itu ada standar SL-nya. Itu semua udah gue bahas sebenarnya. Paham nggak maksud gue? Kalau swing gimana bang? Karena swing itu mainnya di time frame lebih besar, SND-nya kalian nggak lihat lagi dari time frame kecilnya, berarti kalian butuh lah SL yang cukup besar, tapi nggak yang besar-besar banget. Makanya gue selalu bilang, kalau misalnya kalian itu trading, ini SND itulah area open posisi kalian. Gue selalu bilang SND ada 3 tipe ya. Gue sering bahas itu juga. Kemarin di Zoom gue bahas. Ada 3 tipe nih di sini. Nah, area zone kalian itu kalau ini kan gemuk ya bilangnya. Jadi dari sini ke sini nih. Jadi kalian bisa OP itu di sini teman-teman. Bentar. Dari sini ke sini. Kalau kalian OP dari sini ke sini, hitungan SL itu ya dari sininya. Bukan dari floating kalian itu. Gua perhatikan di luar sana banyak banget yang kasih zone itu dia OP-nya di sini, terus SL-nya bisa sampai segede gaban begitu. TP-nya cuma berapa? TP-nya cuma 20 pip. Ayo TP, cuan apaan? Itu nggak cuan namanya. Itu namanya bodoh-bodohin orang gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau mau OP itu jelas, oh area zone gua di sini nih, gua OP di sini nih. Oke, gua OP-nya misalnya di sini, layer pertama. Itulah menjadi area zone kalian. SL-nya di mana bang? Oh SL dibilang Bang Ran harus di bawah trendline. Oke, di bawah trendline. Kalian lihat nih 20 pip nih. Kan gue bilang standar tuh ada. Kalau SL dari scalping itu biasanya di 30 pip gitu ya, maksimal. Nah tapi karena di bawah trendline 20 pip aja udah cukup besar, ya udah kalian pakai 20 pip. Ya udah. Kalau TP-nya harus 1/3-nya. Kalian lihat rasionya. Oh, di sini 1/3-nya. Ya udah. Kalau sudah sentuh seperti ini, kalian sudah bisa TP gitu loh. TP gitu ya. Paham nggak maksud gua? Kalau kalian tidak bisa atau tidak melakukan hal ini, percaya sama gua, akun kalian nggak akan bisa grow. Kalian tidak akan pernah menang di market. Percaya aja sama gua. Trade cukup metode SNR dan market structure aja kah bang? Betul, parallel channel, ditambah lagi ya parallel channel dan SND. Udah, kalian pasti cuan. Gak usah ribet-ribet, gak usah inilah, gak usah itu. Nih kalian lihat nih, fly terus. Padahal kita cukup pakai apa tadi gue bilang? SNR, kalian cukup pakai apa? Ya, parallel channel, udah. Kalian udah tahu, oh dia mau naik nih bang. Oke, udah kan? Tadi gue udah bilang juga, di sini ada area SND. Udah, kalian cuan terus tuh. Apa yang ribet-ribet gitu kan? Kemarin yang nontonin gua kalian pasti lihat sekali fly jauh kan? Tanpa gua tunjukin di layar ini open posisi gua aja, kalian udah bisa belajar dari sini gitu loh. Paham nggak kira-kira teman-teman? Bang udah 270k, siap. Benar, gua masih lanjut bahas ini dulu. Kira-kira kalian paham nggak? Tuh kalian lihat tuh, sesimpel itu aja. Kalau misalnya kalian bang gua hold, kalian misalnya hold, nah ini udah 1/3,7 gitu loh. Trading kalian tuh udah jalan banget gitu ya. Paten nggak menurut kalian nih? Target berapa pip bang sekali trade? Itu tergantung SL-nya gue bilang. Kalau SL 20 pip, kalian minimal tuh 60 pip lah. Berarti 1/3 gitu ya. RR kalian jalan. Pasti grow gitu ya. Tuh lihat tuh, fly cuma pakai cara begitu. Yang nontonin dari awal ada nggak yang OP? Coba teman-teman, ada yang OP nggak tadi di daerah-daerah situ?
OP bang, tuh cuannya. Tapi gue nggak mau kalian cuma fokus di cuannya aja. Gue pingin kalian tuh bener-bener paham alasan kalian profit maupun lossnya. Oke? Jelas nggak teman-teman? Jelas nggak kira-kira? Tuh, sesimpel itu aja sebenarnya. Trading tuh nggak usah ribet-ribet gitu ya. Nggak usah ribet-ribet. Makanya buat teman-teman yang di grup gitu ya, pasti tahu gitu. Pasti tahu sekali gua open posisi itu jarang meleset gitu ya. Kenapa? Karena metodenya ini simple banget gitu loh. Kita cukup menunggu konfirmasinya jelas, ada konfirmasi ya udah masuk gitu loh. Yang penting SLTP dipasang, udah TP ya udah santai, libur, libur, nyantai gitu ya. Gimana kira-kira kalian mau gua bahas apa lagi? Coba komen, kalian mau gua bahas apa lagi? Kalian mau gua bahas apa lagi? Ini ada yang komen, semua mentor sama aja omongannya bang, kayak lu. Aduh, semua mentor ya. Nih gue pin nih, masa gue dibilang sama nih, macam mana gitu kan. Ini wadidaw juga nih yang komennya. Kasih tahu bang, nggak cukup dia dengerin edukasi gue aja, biar dia tahu gitu. Gue nggak perlu kasih tahu banyak kali gitu ya. Orang baru tuh bang, iya orang baru. Biasanya kayak gitu tuh orang baru. Oh ya, by the way teman-teman, buat teman-teman yang mau belajar bareng, ini nggak usah bayar-bayar ya. Gue selalu bilang nggak usah bayar-bayar. Kalian gabung aja grup Telenya, itu ada di bio. Kalian gabung aja. Kalian bisa belajar bareng gue. Nanti kita diskusi bareng, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sana. Oke? Kalau live kayak gini, gue mungkin nggak bisa terlalu banyak bahas banyak hal gitu ya, karena ya live seperti ini kan tidak terrecord ya, jadi otomatis ya udah ya kalau kalian nonton ya kalian bisa belajar gitu ya. Nanti kalau misalnya gue ada waktu gue live lagi gitu, tapi gue usahakan gue akan live terus gitu ya. Nah kalau untuk masalah belajar secara detailnya itu semua udah gue materinya udah ada di Telegram, itu dari Zoom ya. Jadi kita nge-Zoom, kita belajar bareng, kita sharing-sharing bareng dan semua ada di sana. Jadi kalian tinggal belajar semuanya di sana gitu ya. Kalau kalian merasa metode ini simpel dan membantu kalian, ya udah kalian tinggal belajar di sana aja. Gak usah rumit-rumit. Kalau belajar trading itu gak usah rumit-rumit. Kalau orang yang rumit-rumit, hidupnya tuh susah biasanya. Oke? Jadi saran gua kalau mau belajar lah gitu ya. Gak usah ribet-ribet gitu loh. Simpelnya gitu aja. Gimana kira-kira ada lagi nggak yang ingin kalian tanyakan atau mau dibahas gitu ya? Berbayar nggak bang? Nggak ada berbayar sama gue ya. Nggak usah bayar-bayaran. Oke? Ini ada yang nanya, konfirmasi untuk clue entry gimana bang? Candle engulfing atau apa? Gue selalu bilang, konfirmasinya cukup SND. SND-nya juga beda, bukan seperti yang di YouTube-YouTubean itu ya. Kalian cukup lihat warna berbeda aja. Warnanya apa? Hijau, merah, hijau. Open posisinya pada saat dia masuk ke area warna merah ini. Disinilah kalian open posisi. Nah di sini gue udah pernah bilang kalau warna merahnya gemuk, kurus atau gimana, kalian open posisinya di mana? Udah gue pernah bahas. Paham nggak? Sesimpel itu aja. Nggak usah lihat engulfing. Ngapain kalian ribet-ribet begitu? Nggak usah ribet-ribet. Kalian mau gua bahas apa lagi nih? Coba komen lagi nih. Bahan lagi bang, siap. Aku baru pemula kak. Waduh. Bang, aku baru di mana? Apa nih? Di mana bisa belajar dari awal? Kalian kalau mau belajar aja, gabung aja grup Telenya. Itu ada di bio gitu ya. Kalian gabung aja ke sana. Di situ kita belajar bareng, kita cuan bareng gitu ya. Gua akan ngajarin kalian itu pakai bahasa-bahasa simple. Kalian gak usah pakai bahasa-bahasa rumit kalau belajar. Karena kalau kalian rumit-rumit, kalian gak akan bisa cuan gitu ya. Oke, kalian tinggal pelajari, kalian bisa ikuti. Linknya di bio, gabung aja. Itu gratis kok, gak usah bayar-bayar. SND gemuk mana nih?
Mana tadi komennya? SND gemuk bahas lagi bang. Oke, gua bahas lagi ya. Nih gua bahas lagi ya. Jadi trading itu kalian nggak usah pakai konfirmasi ribet-ribet. Gue udah selalu bilang ya, kalian nggak usah pakai ribet-ribet, limetan gitu, nggak perlu. Kalian cukup pakai parallel channel, SNR sama SND aja, nggak usah ribet-ribet. Kalau ribet-ribet hidup kalian susah nanti. Hidup susah tuh nggak usah dibawa susah gitu loh. Hidup susah itu dicari gimana cara biar tidak rumit gitu loh. Nah sama kayak trading ini. Trading ini sebenarnya nggak serumit itu. Kalau kalian itu bisa menyederhanakannya, oke? Yang penting trading ini risk and rewardnya jalan. Yang penting semuanya itu terkonfirmasi dengan jelas. Kalau jelas ya udah kalian bisa masuk di sana. Oke, sekali lagi gua kasih waktu kalian mungkin 10 menit lagi lah gua live. Kalian mau gua bahas apa? Sebelum gua akhiri live ini, kalian mau gua bahas apa? Coba bantu tap-tap layar sampai 10k baru gua lanjut. Coba komen dulu sembari tap-tap layar sampai 100k baru gua lanjut, oke? Sembari tunggu sampai ini 850 penonton lah. Ya, bentar biar 100k lah, biar semangat gua nih. Tadi 70k bang, iya 100k lah nanggung. Tap-tap aja layarnya gitu. Kan gak rugi juga. Biar semangat nih gue live-nya. Oke? Gue minum dulu. Kali ini gue akan bahas sekali lagi ya. Buat teman-teman yang mau ikut, bang, mau ikut belajar seluruh materi lu bang, ada. Kalian gabung aja, itu gratis kok. Gabung aja tuh grup Telegramnya, ada di bio. Oke, kali ini gue akan bahas karena sudah tembus 100k tap-tap layar. Gue akan bahas deh cara dari awalnya. Gue udah bilang kan tadi ya, trading kita tuh nggak perlu rumit-rumit. Kita cukup tahu titik tertinggi, titik terendah, titik tertinggi, titik terendah. Udah begitu aja. Dari mana kita tahu abangku abangda? Dari mana? Pertama dari yang namanya SNR. Gue udah bilang SNR itu kalau dia close di atas kayak gini nih. Dia kan mau close nih. Nih kalian lihat nih ya. Nah nih. Dia kan mau close nih. Kalau nanti dia close di atas berarti kalian tetap fokus buy gitu ya. Buy gitu ya. Carinya buy. Kalau dia close di bawah berarti kalian carinya sell. Tapi bukan itu aja konfirmasinya. Kalian bisa pakai yang namanya parallel channel ini. Parallel channel ini kalian tarik. Misal nih dari titik terendah ke titik terendah selanjutnya. Kalian tarik. Set. Tarik. Titik terendah tertinggi. Udah kalian gabungin nih. Terendah ke tertinggi. Oke. Kalian tarik dan inilah menjadi areanya. Kalian bisa jadikan TP di mana? Di garis SNR. Atau kalian mainkan risk and rewardnya. Atau di garis parallel channel ini. Kalau nanti dia nembus berarti dia kemana bang? Berarti dia lanjut lagi ke sini. Di atas juga sudah gua buat garis SNR-nya. Paham nggak? Selanjutnya di 30 menit juga ada tuh. Di 30 menit kalian bisa lihat ya. Di 30 menit ini kalian bisa lihat pakai parallel channel atau kalian lihat aja close candle-nya kayak gini nih. Dia tadi close di mana? Dia close di sini. Dia close, ya udah dia balik lagi untuk ngejemput ini. Kenapa dia bisa balik lagi, Bang? Pertama, tadi kan kita dapat konfirmasi bahwa dia akan nge-buy. Di sini parallel channel-nya juga dia candle-nya close di atas dari parallel channel. Berarti dia akan naik kan begitu. Baru kalian tinggal masuk tuh di time frame 5 menit untuk lihat area SND. Tadi udah gue bilang, area SND itu cukup lihat warna berbeda aja. Kalau misalnya naik berarti warnanya hijau, merah, hijau. Nah, di sini ada nih kan, hijau, merah, hijau. Ya udah disinilah menjadi area open posisi kalian. Kalau mau floatingnya semakin kecil, kalian masuk ke time frame 1 menitnya. Nanti di dalam ini biasanya ada area SND juga. Disitulah kalian masuk biar floating kalian semakin kecil. Time frame berapa bang? Time frame 1 menit. Gimana? Paham nggak kalian maksud gua? Kalau misalnya kalian ngerasa, wah simple nih metode. Wah ternyata tidak serumit itu. Memang, gue cuma bilang memang tidak serumit itu. Dan semua ini udah gua bahas teman-teman. Udah gua bahas. Kalian bisa pelajari
Dan gue tidak akan suruh kalian bayar gitu ya. Kalian tinggal pelajari aja, kalian gabung aja Telegramnya, itu udah gue kasih gratis tiap hari. Forecast gue kasih, kita ada Zoom, kalian gabung aja di sana, oke? Tapi lebih detailnya, gue akan adakan seminar itu di bulan 11. Kalian bisa belajar di sana. Kalian bisa ikuti. Kalian cukup duduk manis. Seminarnya nggak usah bayar, gratis. Kalian duduk manis, kalian dengerin. Gue ajarin cara trading yang bener, baik dan benar. Gue tidak akan ajarin kalian full margin gitu ya. Karena itu bukan style gue seperti itu. Gue nggak akan ngajarin orang yang membuat orang itu jadi sulit atau susah gitu ya. Gue akan bantu gimana caranya kalian grow di market tanpa harus full marginan gitu ya. Trading yang benar itu seperti apa? Gue akan bahas itu. Oke? Kira-kira sudah cukup jelas nggak gitu ya? Gue udah habis tenaga nih, makanya gue tidak ketawa-ketawa lagi gitu ya. Gue udah habis tenaga dan gue udah live-nya juga udah lebih dari sejam ya. Jadi mungkin untuk live kali ini sampai sini aja. Thank you udah nontonin gua. Kalau tadi misalnya gua ada salah-salah kata, gua minta maaf. Nanti gua akan live lagi kalau gua santai. Kalau yang sudah cuan, tadi ngikutin dari awal, kalian bisa mulai pindahkan SL-nya entah ke BEP atau kalian close partial. Jadi tradingan kalian jadi lebih baik dan oke. Kalau kalian mau belajar lebih detail, itu sudah ada di YouTube, udah gua share juga. Jadi kalian bisa nontonin YouTube gua. Ini kan ada nih di sini. Instagram gua apa, Telegramnya apa, YouTube-nya apa. Di sini gua udah bilang juga ya, gua tidak ada namanya investasian gitu ya. Gua di sini pure mau edukasi biar kalian tidak dibodoh-bodohin gitu ya. Jadi kalau kalian ngerasa terbantu, kalian ngerasa edukasi gua ini bisa membuat kalian grow, kalian bisa tonton gua, kalian bisa support gua terus. Oke? Thank you buat semuanya teman-teman. Sekali lagi salah-salah kata gua minta maaf. Nanti kita lanjut lagi kalau gua lagi santai. Oke? Yaudah sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di live selanjutnya. Bye bye.